Part ke-18 diambil dari Light Novel bab 51 sampai dengan 53. Kristal es yang tajam dan keras berputar-putar di sekitar bilah Shris. Meskipun itu adalah kekuatan bawaan dari garis keturunan Endorma yang digunakan untuk membunuh lawan mereka, Jin tidak bisa tidak menemukan sosoknya yang cantik dan mempesona, bersinar di bawah lampu kristal. Setiap kali dia menusukkan pedangnya, kristal kecil itu pecah dan memantulkan cahaya bulan. Kristal energi dingin tersebar dengan rapat seperti jaring dan bersinar cemerlang. Dan sementara itu memberi Jin dorongan untuk menyentuh pecahan mengambang yang indah ini. Itu adalah senjata mematikan yang akan mencabik-cabiknya. Gila, kedua bilah bertabrakan, dan suara es pecah bergema di arena. Jika Jin tidak menutupi pedangnya dengan aura secara naluriah, senjatanya akan hancur berkeping-keping. Jadi ini Myriad Iceblades yang dikabarkan. Kebanyakan orang akan bingung ketika tiba-tiba menghadapi Myriad Iceblades, tetapi Jin tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresinya. Masih terlalu dini untuk terkejut, Jin Rankandel. Aku tidak terlalu terkejut. Atau begitulah Jin ingin membalasnya, tapi lawannya memiliki wajah yang sangat gembira dan penuh kemenangan sehingga dia tidak ingin merusak suasana hatinya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan tenang menghindari serangannya dengan gerak kaki yang gesit. Meskipun Jin punya waktu dan ruang luang, Shris yakin dia nyaris menghindari pedangnya. Saat Jin menyesuaikan jarak di antara mereka dan terus mundur, seringai lebar muncul di wajah Shris. Kamu akan memberitahuku semua yang berhubungan dengan hari itu. Saya tidak akan begitu yakin. Aku bisa saja menebasmu sekarang jika aku menginginkannya. Memang, itu mungkin terjadi jika dia menggunakan kekuatan spiritual, jadi Jin secara teknis mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya gertakanmu adalah bintang 5 seperti ilmu pedangmu. Shris mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh sekali lagi. Ada banyak kasus di mana bintang 4 mengalahkan bintang 5 dalam duel ilmu pedang murni. Jadi, jika kamu menambahkan Myriad Iceblades dan pengalaman bertarung yang melimpah dari Shris ke dalam persamaan, tidak diragukan lagi bahwa dia akan memenangkan duel ini. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Shris. Setiap kali pedangnya diayunkan, udara di sekitar pedang itu membeku. Itu adalah kekuatan yang sangat berbahaya. Faktanya, rumor mengatakan bahwa Endorma yang menguasai Myriad Iceblades dapat membekukan seluruh lautan. Aku tidak menyangka kamu akan langsung menggunakan teknik rahasiamu, Shris. Sebagai anak bungsu yang belum mempelajari teknik rahasia klan, cukup menyedihkan untuk ditonton. Itu bukan masalahku. Jin tidak melakukan serangan balik dan hanya terus berkonsentrasi pada pertahanannya. Dengan demikian, Shris percaya bahwa kemenangannya dijamin. Sebuah garis miring bawah. Sekarang diagonal. Permainan pedang Shris sangat sengit namun menarik lintasan yang fleksibel. Jin melemparkan tubuhnya untuk menghindar dan menangkis serangannya. Meskipun tampak seperti didorong mundur, Jin sedang menunggu celah. Terlebih lagi, fakta bahwa dia mampu menangkis pedangnya setiap saat membuktikan keunggulan ilmu pedangnya dibandingkan dengan Shris. Tak lama kemudian, Shris menyadari bahwa lawannya lebih tenang dari yang dia duga. Saya kira bintang 5 tetaplah bintang 5. Dia nyaris menghindari dan menangkis seranganku sebelumnya, tapi saat kami terus bertarung, karakter dan keahliannya yang sebenarnya terlihat. Butuh seorang jenius untuk mengetahui jenius lain. Shris mengakui fakta bahwa dia telah meremehkan Jin. Ilmu pedangnya jelas jauh lebih maju daripada miliknya. Tapi itu sebatas itu. The Myriad Iceblades 3 formulir dapat dengan mudah membuat perbedaan. The Myriad Iceblades 3 form. Itu adalah teknik yang oleh para Endormas disebut longsor. Shris hanya bisa menggunakan teknik ini sekali saja. Konsumsi aura dan energi dinginnya sangat parah, jadi itu adalah pilihan terakhir yang hanya bisa dia gunakan pada saat yang menentukan dalam duel. Kekuatan dan staminanya lebih unggul dariku, jadi tidak perlu berlarut-larut dalam pertarungan ini. Saat dia selesai membaca pola seranganku dan akhirnya melakukan serangan balik, aku akan membalikan keadaan padanya dan menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Duel mereka yang berantakan dan kacau perlahan tapi lambat laun menemui jalan buntu. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai terbiasa dengan gerakan masing-masing. Tapi tidak ada alasan untuk membiarkan pertarungan berlarut-larut. Dan Shris bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Jin perlahan berubah menjadi gerak kaki yang membuatnya menyerang, dan dia memiliki pemikiran yang sama dengan lawannya. Shris seharusnya sudah mengenali perbedaan dalam keterampilan kita sekarang, dan dia harus bersiap untuk memberikan pukulan yang menentukan untuk mengakhiri pertarungan. Saya yakin dia akan menggunakan beberapa teknik rahasia, tetapi pertanyaannya adalah, seberapa kuatkah teknik itu? Jin tidak bisa memperkirakan kekuatan teknik rahasianya karena dia belum pernah menghadapi seseorang menggunakan Myriad Iceblade. Oleh karena itu, Jin memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia paling kuat yang dia tahu sendiri.
Kembali ketika dia berada di Kastil Storm, dia tidak hanya membaca buku-buku rahasia di bawah tanah untuk menghabiskan waktu, tak perlu dikatakan, Shris tidak tahu bahwa Jin sudah mengetahui beberapa teknik rahasia dari berbagai klan bela diri dari sejarah. Sebelum Jin bisa memutuskan tindakan balasannya, Shris dengan berani menyerangnya. Dia berteriak keras dan mengayunkan pedangnya ke bawah, mengarah ke bahu Jin. Beberapa helai rambut peraknya yang panjang menghalangi pedangnya dan terpotong. Sudah berakhir, Jin. Astaga! Sudah berakhir, Jin. Astaga, tiba-tiba, badai salju dahsyat muncul di arena, berputar-putar dalam lingkaran dengan Shris di tengahnya. Tapi tidak seperti badai salju yang terbentuk secara alami, ketika angin sedingin es mencapai Jin, dia menerima luka kecil di dahinya. Angin kencang mengiris pakaiannya, dan udara dingin membuat leher dan persendiannya kaku. Segudang Iceblades Formulir 3, Longsor. Setelah Shris selesai menghasilkan badai salju ini, arena itu benar-benar dicat putih. Kristal es terbentuk dan meledak dengan suara tumpul, dan aura putih bersih menabrak rintangan seperti longsoran salju. Pengkamungannya tiba-tiba berubah menjadi puncak gunung bersalju di musim dingin. Salju, aura menghalangi kamungan Jin, dan gelombang energi dingin membuatnya mustahil untuk bernapas. Di tengah adalah Shris dengan ekspresi antusias yang menunjukkan kepercayaan dirinya dalam kemenangannya. Tapi dia kemudian melihat Jin memakai ekspresi yang sama di wajahnya. Itu adalah pancaran dan seringai manusia yang tahu bahwa mereka telah mengalahkan lawan mereka. Bagaimana bisa? Badai salju seperti longsoran salju sudah mengamuk di arena, jadi bahkan jika dia adalah pendekar pedang jenius bintang 5, dia tidak akan bisa mengatasi teknik rahasia istana tersembunyi. Meskipun dia merasa tidak nyaman untuk sesaat, Shris tidak terlalu memperhatikannya. Kekuatan utama yang mencegah dua negara adidaya dunia, Rankandels dan Zipfels, menaklukkan istana tersembunyi adalah kekuatan ini. Sempoyongan, Shris tersandung karena dia telah menggunakan semua energi dan aura di dalam dirinya. Karena dia menghindari memukul Jin di area vital, kemungkinan besar dia akan selamat dari cobaan ini. Tapi setidaknya, anak bungsu Rankandel akan takut padanya mulai hari ini dan seterusnya. Namun, Shris belum bisa menikmati rasa kemenangan. Mirip dengan pemecah es, satu bilah tanpa pegangan menembus lapisan tebal energi putih bersalju yang menghalangi penglihatan mereka. Apa? Bagaimana dia? Shris buru-buru memperbaiki postur tubuhnya. Setidaknya, dia mencoba. Keinginan itu tidak cukup dengan sendirinya. Kurangnya kekuatan tubuhnya dari menggunakan teknik rahasia mencegahnya mengikuti perintah otaknya. Dia hanya bisa menunggu urutan kejadian berikutnya terjadi dalam postur tubuhnya yang buruk. Satu kilatan cahaya melesat menembus badai salju. Bilahnya tidak mengandung kekuatan dewa seperti pedang Shris, di mana dia telah menyuntikkan energi dinginnya. Faktanya, bilahnya bahkan tidak tertutup aura, kekuatan universal dan dasar yang digunakan setiap ksatria. Itu hanya tampak seperti tepi baja biasa tanpa pegangan. Shris tidak bisa menerima kenyataan bahwa senjata biasa-biasa saja seperti itu merobek longsorannya. Ini tidak bisa menjadi. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, karena pedang gigih mengganggu yang datang padanya akan meledak. Shris dengan jelas menyaksikan baja itu runtuh dengan sendirinya saat penyok terbentuk di atasnya, bersama dengan cahaya terang dan berbahaya yang keluar melalui celah-celah pada logam. Sebelum dia bahkan bisa menyadari apa yang terjadi, teriakan keras dan mendesak menembus telinganya. Turun, itu adalah anak laki-laki yang dia lawan sampai sekarang. Shris tidak berencana mendengarkannya. Bahkan jika dia dalam bahaya besar dan bisa kehilangan nyawanya, menerima belas kasihan lawannya untuk menghindari bahaya adalah penghinaan yang lebih besar daripada dikalahkan. Boom! Bilah baja Jin yang telah dikompresi seukuran buku jari meledak. Pecahan baja kecil terbang ke depan. Setiap fragmen kecil bersinar dengan aura. Meskipun senjata yang menembus badai itu tidak tertutup aura, bilahnya dipenuhi dengan energi. Itu adalah langkah menentukan dan membunuh yang disebut Blade Storm dari klan pendekar pedang kuno dan hancur, klan Attila, karena mereka telah dihancurkan oleh Rankandels. Hampir tidak ada catatan yang tersisa dari permainan pedang dan teknik mereka. Dengan kata lain, gerakan ini secara harfiah adalah teknik rahasia Jin. Ini adalah teknik terkuat yang Jin kuasai di antara semua yang dia pelajari dari buku-buku rahasia di bawah Kastil Storm. Bahkan jika dia adalah pengguna Myriad Iceblades, Shris tidak akan mampu menangani daya tembak Blade Storm sebagai ksatria bintang 4. Sialan, entah Jin telah melebih-lebihkan kekuatan Myriad Iceblades, atau teknik rahasia klan Attila jauh lebih kuat dari yang dia duga. Apapun jawabannya, Jin menyesal telah menggunakan Blade Storm. Jika dia tidak menghindarinya, Shris pasti akan mati. Jika tidak, setidaknya dia akan lumpuh seumur hidup. Jantung Jin berdetak kencang karena khawatir akan kemungkinan kematiannya. Sementara itu, Shris mengatupkan giginya untuk menekan naluri ingin menyelamatkan dirinya dengan berjongkok, karena dia tidak ingin dipermalukan. Dan, 1 detik berlalu. Setelah Blade Storm mereda, kedua petarung itu berseru pada diri mereka sendiri. Yang satu merasa lega, sementara yang lain mengerang karena malu. Shris berjongkok
tepat saat Jin berteriak. Apa kamu baik-baik saja? Jin membuang gagang pedang yang tersisa di tangannya dan meraih bahu Shris. Dia hanya menatap ke dalam kekosongan dengan mata terbelalak karena kejutan besar. Ini adalah kekalahan pertamanya sejak pertama kali dia memegang pedang dalam hidupnya. Aku berjongkok karena aku takut mati atau terluka. Saya, Shris Endorma, takut ketika kemenangan sudah dalam jangkauan tangan tetapi Blade Storm membalikkan keadaan. Shris memutuskan untuk tidak menghindari pukulan itu. Dia percaya bahwa dia bukan manusia lemah yang perlu mengkamulkan belas kasihan dan belas kasihan musuhnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat harga dirinya, tidak peduli seberapa penting kehormatannya dibandingkan dengan hidupnya, tidak peduli seberapa keras dia masih seorang gadis berusia 15 tahun. Dia terlalu muda untuk dengan rela dan paksa menekan naluri bertahan hidup dan keinginannya untuk hidup. Fiuh. Keadaan bisa saja berubah menjadi berbahaya sekarang. Saya sangat meminta maaf untuk itu. Begitu dia memastikan Shris tidak terluka, Jin menghela nafas dan meletakkan tangan di dadanya. Dia bisa tahu apa yang dipikirkan Shris yang pendiam. Tidak peduli apa yang dia katakan untuk menghiburnya, dia masih akan dihancurkan oleh rasa kekalahan ini. Astaga, aku seharusnya menahan diri dan kalah tipis darinya. Dia masih kecil. Jika seseorang menghitung jumlah tahun hidup Jin, dia sudah berusia 40-an. Ketika dia menyadari bahwa dia hampir menjadi penyebab kematian seorang gadis muda berusia 15 tahun, dia dihancurkan oleh rasa bersalah. Selain itu, dia bisa menjadi saingan atau rekan yang ramah di masa depan, namun dia akan membunuhnya. Jin menatap Shris sejenak saat dia memikirkan apa yang harus dia katakan padanya. Tapi dia tidak butuh banyak waktu untuk merenung. Jika saya berada dalam situasi yang sama, saya akan menghindari pukulan itu juga. Dan kamu juga akan berteriak pada saya untuk turun. Jadi saya tidak akan mengatakan lagi tentang kejadian ini. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghiburnya. Dan dia tidak berencana memaksa dirinya untuk mencoba menghiburnya. Jadi begitu dia mengatakan bagiannya, Jin hanya berbalik dan pergi. Yang terbaik adalah meninggalkannya sendirian di saat-saat seperti ini. Jin Rankandel. Tapi sebelum dia bisa pergi, Shris memanggilnya dan menatap matanya. Cahaya telah kembali dalam tatapannya. Bahkan, tatapannya lebih cerah dan lebih dalam dari sebelumnya, seolah-olah dia telah tercerahkan dan berubah di dalam. Kamu masih mengeluarkan darah dari dahi sejak aku memotongmu sebelumnya. Dia mengambil beberapa langkah menuju Jin dan mengeluarkan sapu tangan dari saku dalamnya. Dia kemudian diam-diam menyeka lukanya dan bahkan mengoleskan beberapa salep penyembuhan di atasnya. Itu adalah salep yang sama dengan salep yang dia gosokkan pada tulang keringnya di Mamit. Dengan ini, aku telah membayarmu karena telah menyelamatkan hidupku. Apakah kamu tidak mempertimbangkan nilai hidupmu terlalu murah? Saya tidak berpikir kehidupan penerus istana tersembunyi dapat dilunasi dengan beberapa salep di atas merumput. Itulah mengapa saya menggosok salep dengan sangat hati-hati karena kamu baru saja menyelamatkan saya karena kasihan. Mulai sekarang, saya akan menjadi orang yang tak ternilai dan terhormat lagi. Jadi di masa depan, saya harap saya bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan kamu. Mereka berdua bergerak menuju pintu keluar arena. Begitu mereka melangkah keluar, Shris menambahkan satu komentar. Terakhir, dan mulai sekarang, hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Memang, sepertinya aku sudah memenangkan taruhan. Sampai jumpa besok. Jin menghadiri perjamuan pada hari berikutnya juga. Untungnya, tidak banyak orang yang mengetahui duelnya dengan Shris. Bahkan, banyak yang salah paham tentang hubungan mereka seperti di Pusran Kandel, dan keyakinan mereka diperkuat hari ini. Sekamuinya mereka benar-benar berduel, pemenangnya akan membual tentang kemenangan mereka kepada orang lain di perjamuan. Namun demikian, Jin dan Shris tetap diam dan tidak mengangkat topik. Jadi orang-orang secara alami sampai pada kesimpulan bahwa mereka memiliki hubungan cinta rahasia tadi malam. Perjamuan berlanjut dengan cara yang sama seperti hari sebelumnya. Jin tetap duduk di satu lokasi, dan para tamu datang memperkenalkan diri kepadanya. Namun, ada lebih sedikit orang yang berkerumun di sekitarnya. Karena anak Rankandels yang rahasia dan terselubung telah mengungkapkan dirinya tadi malam, para tamu lebih sibuk berurusan dengan kebaikan dan dendam mereka sendiri di antara mereka sendiri. Sejak Jin dan Shris meninggalkan arena tadi malam, duel lain yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi tanpa henti sampai sekarang. Dan karena orang-orang diizinkan untuk menyaksikan pertarungan, ada lebih banyak tamu yang berkumpul di arena daripada aula perjamuan. Pesta Jembatan Kayu Tunggal telah dimulai secara nyata. Namun demikian, Jin sedang duduk di tengah aula, menyesap anggurnya sambil melihat sekeliling dengan gembira. Aku seharusnya bisa bertemu dengan Zitvels itu hari ini. Jin penasaran ingin tahu seberapa tinggi penguasaan sihir mereka. Karena dia telah mendengar bahwa keempat tamu Zipvel berusia antara 15 dan 20 tahun, mereka adalah penyihir terbaik yang bisa dia bandingkan. Terlebih lagi, jika dia mendapat kesempatan, dia ingin bertanya kepada
kepada mereka tentang runtuhan kolon. Tapi Jin berubah pikiran karena itu mungkin ide yang buruk. Saya akan mendapatkan banyak waktu luang setelah saya menjadi pembawa bendera sementara. Aku bisa pergi menyelidiki reruntuhan kolon dengan Murakan kapanpun aku mau dalam waktu dekat. Dan jika dia menerima bantuan Murakan, Jin dapat dengan mudah menemukan dan mengambil artefak cermin yang disebut air mancur mana untuk dirinya sendiri. Aku akan memastikan keluarga Ziegfeld tidak bisa memproduksi secara massal penyihir bintang 7 seperti pabrik kali ini. Begitu pikirannya mencapai kesimpulan itu, Jin meletakkan gelasnya di atas meja dan menghela napas dalam-dalam. Meong, meong. Dia tiba-tiba melihat seekor kucing hitam dengan naif berjalan di sekitar ruang perjamuan. Para tamu dikejutkan dengan kehadiran seekor kucing kecil di rumah utama Rankandel, sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Bodoh itu, Jin yakin Murakan telah menyelinap masuk tanpa sepengetahuan Gilly. Bocah itu tidak yakin apakah naga itu memperhatikan tatapannya padanya, tetapi Murakan mengangkat ekornya lurus dan berjalan di atas catwalk ke tengah aula. Dia kemudian dengan selamat tiba di tujuannya, di atas pangkuan Shris. Gadis itu puas dengan kasih sayang hewan peliharaan yang lucu terhadapnya dan dia mulai membelainya. Setelah beberapa saat, dia melihat Nametak di kerah kucing dan tertawa terbahak-bahak. Nabi Rankandel. Itu adalah nama yang tertulis di tag. Shris tertawa terbahak-bahak untuk waktu yang lama, sebelum menenangkan diri dan menyeka air matanya. Dia kemudian bangkit dan mendekati Jin. Apakah kamu menemukan namanya, Tuan Muda Jin? Dia berbicara dengan nada lembut, 180 derajat dibandingkan dengan sikapnya di arena. Cara dia dengan terampil menggendongnya menunjukkan pengalamannya yang berlimpah dengan hewan. Jin tersenyum canggung dan mengangguk. Ya, sebelum datang ke sini, aku membayangkan kamu menjadi seorang maniak pertempuran yang terobsesi dengan pedang, tetapi kamu memiliki beberapa sisi mengejutkan pada dirimu sendiri. Bolehkah aku bermain dengannya sebentar? Merasa bebas untuk. Setelah menerima persetujuannya, Shris membungkuk dan meninggalkan aula. Apakah dia benar-benar datang kepadaku hanya untuk menanyakan itu? Jin menganggapnya cukup aneh tapi agak menyenangkan. Kemudian, orang lain tiba-tiba duduk di sebelahnya. Oh, jadi kita akhirnya bertemu lagi. Jin Rankandel, kamu tidak tahu betapa sulitnya menemukan kamu. Haha. Seorang pria muda dengan senyum ramah yang tulus berbicara kepada Jin dengan antusias. Jin mengenal bocah ini, serta semua prestasi dan pencapaian yang akan dia capai di masa depan. Namun, dia tidak ingin bersikap akrab dengannya, meskipun dia adalah seorang Ziegfeld Jin yang telah dinanti-nantikan untuk dilihat. Kamu siapa? Kebaikan. Tidak disangka aku akan mendengar sapaan yang begitu mengecewakan darimu di reuni kita. Bagaimana kamu bisa melupakan saya? Aku sudah memikirkanmu setiap hari selama ini. Jadi, siapa kamu sebenarnya? Ayo, coba tebak. 2 huruf pertama dari nama saya adalah Jadilah. Haha, apakah kamu ingat sekarang? Tidak. Sialan, kami pertama kali bertemu satu sama lain di gerbang transfer kerajaan Mittel. Apakah itu tidak membunyikan bel? Tidak, tidak ada bel yang berbunyi sama sekali. Pada titik ini, Jin menganggap interaksi mereka lucu, jadi dia terus berpura-pura tidak tahu. Hahaha, untuk berpikir bahwa kamu tidak ingat bahkan dengan semua petunjuk ini. Jin, kupikir kamu memiliki ingatan seekor ikan mas. Dengarkan baik-baik, namaku Bradin Ziegfeld. Kamu masih tidak sadar seperti dulu. Saya secara tidak langsung mengatakan bahwa saya tidak ingin bertindak seperti kenalan kamu. Namun kamu tidak mendapatkan petunjuk dan terus mengangkat topik. Betapa melelahkannya. Oh, apakah itu yang tadi? Memikirkan bahwa bocah ini benar-benar akan menjadi penyihir bintang 9 pada usia 30 tahun dan terpilih sebagai patriark yang berhasil. Jin juga menyadari betapa bodohnya Bradin pada pertemuan pertama mereka, tetapi ini hanya di level lain. Dia terdiam melihat betapa konyolnya situasinya. Meskipun Jin dengan belak-belakan mengatakan betapa melelahkannya Bradin, bocah Ziegfeld itu tidak membiarkannya terlalu lama mengganggunya. Dia memasang ekspresi muram untuk beberapa saat, tetapi segera melanjutkan percakapan. Kamu tidak tahu betapa aku mencarimu sejak kemarin. Astaga, aula perjamuan Rankandel sangat besar. Tidak peduli berapa banyak aku berjalan, aku tidak bisa menemukanmu. Saya pikir saya menjelajahi aula selama 2 jam atau sesuatu. Astaga, tidak peduli seberapa besar aula ini, itu hanya aula perjamuan. Apakah kamu serius mengatakan bahwa kamu tidak menemukan saya setelah mencari selama 2 jam? Jin berbicara sambil mengingat hari sebelumnya. Dia menjadi pusat perhatian dan para tamu terus mendekatinya. Dia juga terletak di tengah aula, jadi bahkan jika seseorang tidak ingin melihatnya, mereka pasti akan memperhatikan bocah itu setidaknya sekali pada malam hari. Ya, aku serius. Jika saya menggunakan sihir, saya bisa menemukan kamu dalam 10 detik, tetapi bukankah dilarang menggunakan sihir di perkebunan Rankandel? Saya terus berjalan, tetapi selalu melihat wajah yang sama di sekitar saya. Apakah begitu? Ngomong-ngomong, senang bertemu denganmu lagi, Jin. Apakah sudah 5 tahun? Untuk berpikir kamu sudah menjadi bintang 5. Aku tahu kamu akan menjadi penyebab beberapa peristiwa besar terakhir kali aku melihatmu. Haha, tapi aku juga tidak bermalas-malasan selama ini. Saya sudah mencapai. Bocah yang ditantang arah itu berhenti
berhenti untuk menambahkan efek dramatis. Panggung bintang 6. Kuhahaha, aku sudah menjadi pesulap bintang 6. Dengan kata lain, aku satu tingkat lebih tinggi dari ilmu pedangmu. Bradin 3 tahun lebih tua dari Jin, jadi dia adalah pesulap bintang 6 pada usia 18 tahun. Ini pencapaian yang cukup bagus. Itu layak dirayakan seperti pertumbuhan luar biasa Jin. Namun, dia hanya bintang 6. Jin sangat terkejut karena level Bradin jauh lebih rendah dari yang dia duga. Mengesampingkan tindakan bodoh. Mengungkapkan kemampuannya di wilayah musuh, Jin terkejut bahwa darah murni paling berbakat dari klan Zipfel hanyalah penyihir bintang 6. Saya merasa mana saya akan menjadi sekitar 7 bintang dalam 3 tahun. Meskipun, apakah dia melebih-lebihkan Bradin karena pencapaiannya di kehidupan masa lalu Jin? Atau apakah dia berbohong tentang pertumbuhannya sendiri untuk mengelabui Candles? Melihat wajah terkejutmu membuat waktu yang kuhabiskan untuk mencarimu sangat berharga. Jin, aku menantikan hari di mana akhirnya bisa melawanmu. Saya sangat tercerahkan oleh pertemuan terakhir kami dan dilatih seperti orang gila. Cobalah yang terbaik untuk mengejarku, Jin. Sekarang, mari kita bersulang. Jin tidak repot-repot mengungkapkan alasan sebenarnya di balik keterkejutannya dan mengangkat gelas anggurnya dengan wajah bingung. Saat cangkir-cangkir itu saling bertabrakan, Jin nyaris tidak menahan senyum yang akan tumbuh di wajahnya. Jika Bradin hanya mampu mencapai bintang 6 pada usia 18 tahun, orang berikutnya yang mencapai puncak sihir setelah Clear Zipfel adalah saya. Aku yakin itu. Jin mengevaluasi kembali potensinya sendiri secara objektif. Sementara itu, Bradin yang tidak sadar berdiri dengan dada membusung saat dia mengira Jin telah mengakuinya. Mulai sekarang, kamu harus lebih peduli padaku. Saya tidak ragu bahwa kamu akan menjadi patriark Candle yang berhasil. Jadi di masa depan, Candles di bawah kekuasaan kamu akan melawan Zipfels di bawah saya. Pikirkan saja, bukankah itu membuat darahmu terpompa? Jin tersenyum lembut. Bradin Zipfel, sepertinya saya perlu memberi kamu nasihat lain seperti 5 tahun yang lalu. Oh, apa itu? Kamu harus belajar menahan lidahmu. Haha, kamu mengatakan hal yang sama dengan ayahku. Siapapun akan mengatakan itu setelah mengenalmu lebih dari 1 menit. Ngomong-ngomong, mengapa keluarga Zipfels datang ke perjamuan tanpa mengirimkan permintaan resmi? Mereka datang pada menit terakhir, sehingga komkamun kedua mereka dipermalukan. Jin dia menunggu jawaban Bradin. Ah, itu karena aku. Saya mendesak Paman Andre untuk mengizinkan saya datang, mengatakan bahwa saya benar-benar harus menemui kamu. Apa? Kami kebetulan berada di Hubhester ketika saya mendengar berita tentang perjamuan merayakan pencapaian kamu. Jadi saya berpikir, ini takdir. Takdir mengizinkanku bertemu dengannya sekali lagi. Jadi aku datang ke sini. Itu saja. Ya, itu saja. Jin kehilangan kata-kata. Mani amulet Cardionormin. Andre Zipfel, pemimpin kedua klan, benar-benar mendengarkan amukan anak-anak dan datang ke wilayah musuh tanpa persiapan apapun. Jin hanya tidak bisa memahami proses berpikir Andre menggunakan akal sehat. Namun, saat dia memikirkannya sedikit lebih lama, dia menyadari betapa banyak cinta, kasih sayang, dan perhatian yang diterima anak laki-laki yang dikenal sebagai Bradin Zipfel di klan penyihir. Bradin sudah diperlakukan seperti patriark klan berikutnya. Klan Zipfel adalah tempat di mana jenius dalam sihir adalah selusin sepeser pun. Namun, bocah ini sudah dianggap yang terbaik dari yang terbaik, meski belum berusia 20 tahun. Begitu dia menyadari itu, sebuah pikiran tertentu terlintas di benak Jin. Jika kita membunuh Bradin sebelum dia benar-benar dewasa, kita bisa memberikan pukulan telak terhadap Zipfels. Bahkan jika mereka membunuh Bradin, keluarga Zipfel pasti punya alternatif. Namun demikian, mereka akan kehilangan satu-satunya pesulap dari generasi ini yang akan mencapai bintang 9 pada usia 30 tahun. Bradin pasti akan menjadi penyihir terkuat Zipfels dari generasi ini di masa depan, dan kehilangan dia akan menjadi hasil yang buruk bagi mereka. Bradin. Apa? Kamu seharusnya bersyukur bahwa kita berada di aula perjamuan sekarang. Keke, bukankah kamu terlalu dingin padaku? Tapi ya, aku tahu bahwa ayahmu menunjukkan belas kasihan kepada pamanku. Omong-omong, izinkan saya membuat janji. Jika kamu pernah datang ke perjamuan Zipfel tanpa permintaan resmi, kami tidak akan membahayakan kamu. Bradin tersenyum licik sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Betulkah? Bagaimana jika saya tiba-tiba menyerang orang-orang di tengah aula dan menyabotase perjamuan? Saya tidak pernah menarik kembali kata-kata saya. Bahkan jika kamu menyebabkan serangan teror, kami tidak akan membunuh kamu. Jika perkelahian pecah, saya tidak akan mengambil bagian di dalamnya setidaknya. Benar-benar romantisis yang bodoh, pikir Jin. Tetap saja, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Bradin tahu tentang eksperimen manusia yang dilakukan menggunakan sihir terlarang di dalam klan Zipfel. Namun, tidak peduli seberapa bodohnya Bradin, Jin tidak bisa terus terang bertanya tentang runtuhan kolon karena itu berisiko. Setelah mengosongkan gelasnya, Jin tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Kemana kamu pergi?
Beberapa bajingan yang tidak menyenangkan telah melirikku sejak tadi, jadi aku pergi untuk memarahinya. Jin mengarahkan kamungannya ke kiri. Di sana ada seorang pria yang melirik Jin sejak beberapa waktu lalu, Bouvard Gaston. Oh, apakah kamu memulai pertengkaran? Bolehkah aku menonton? Jin mengabaikan pertanyaan Beradin dan berjalan menuju Bouvard. Permisi tuan, apakah kamu kebetulan memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan kepada saya? Vishukel tidak ada di sampingnya. Dia melihat sekeliling ruang perjamuan dengan saudara perempuannya Margiela. Itulah, mengapa Bouvard bisa bertindak begitu ceroboh tanpa dampak, sampai sekarang, begitulah. Kapan Lady Luna akan kembali? Apa itu tadi? Hehe, aku sedang membicarakan Nona Luna. Apakah dia tidak akan muncul lagi di jamuan makan? Aku ingin memberikan ini padanya. Ini adalah puisi yang aku tulis sepanjang malam, mengisinya dengan cintaku. Haha, Jin terkekeh dan Bouvard menganggap itu sebagai pengakuan. Sejauh ini, Jin hanya bisa membiarkan penghinaan ini berlalu hanya sebagai kebodohan seorang pria gemuk. Dia akan mengabaikan pria itu karena dia tampaknya kurang dalam departemen otak. Memikirkan bahwa akan ada orang tolol yang dengan tidak hormat dan tanpa berpikir mencari Elder Sister Luna di Garden of Swords, bukankah dia seorang pelayan yang melayani klan Yvliano? Saya harus memperingatkan Lord Vishukel tentang perilaku pelayannya sebelum jamuan makan berakhir. Namun, Bouvard akhirnya melanggar batasnya dan membuat Jin marah. Hehe, Lady Luna akan menyadari begitu dia membaca puisiku bahwa aku bukan pria biasa. Bahkan, saya mungkin menjadi saudara ipar kamu dalam waktu dekat, Tuan Muda Jin. Bahkan Beradin, yang diam-diam menonton interaksi ini sambil menyeruput gelasnya, mau tidak mau memuntahkan anggurnya begitu dia mendengar kata-kata itu. Jin mengambil potongan kertas di tangan Bouvard dan merobeknya menjadi 4. Tumpukan tebal mudah robek seperti kain tipis. Sepertinya kamu butuh pemukulan, Tuan. Mata Bouvard terbuka lebar saat dia menatap Jin, tercengang. Dia tidak tahu mengapa Jin bereaksi seperti itu. Dan ekspresi terkejut yang bodoh di wajahnya itu membuat Jin semakin marah. Tidak hanya dia tanpa berpikir menyebut nama kakak, dia juga ingin menjadi saudara iparku. Jika mereka tidak berada di aula perjamuan, Jin akan segera mencabut lidah tamu dari mulutnya. Bouvard tidak hanya menghina Luna Rankandel dengan kata-katanya, dia pada dasarnya telah meremehkan seluruh klan Rankandel. Tidak ada yang diizinkan berbicara seperti itu tentang Rankandel kecuali mereka adalah keluarga kekaisaran Vermont. Tak perlu dikatakan, Bouvard tidak mencoba menyinggung Rankandels. Masalahnya adalah dia sangat tumpul dan lamban. Haha, kenapa kamu bertingkah seperti ini, kakak ipar? Maksudku, Tuan Muda. Bouvard secara tidak sengaja memanggil Jin, saudara ipar, lagi, dan bocah itu hampir melayangkan tinjunya ke wajah Bouvard secara mendadak. Namun, dia menutup matanya dan menenangkan amarahnya sebelum mengangkat tangannya dan memanggil para ksatria penjaga. Serat orang ini ke arena. Ya, Tuan Muda. Dentang, dentang. Dua ksatria penjaga yang berdiri di tepi aula meraih bahu Bouvard. Sampai saat ini, Bouvard masih tidak tahu mengapa Jin sangat marah padanya. Apakah dia tidak menyukai leluconku? Apakah dia benar-benar mempermalukan seseorang seperti ini hanya karena alasan bodoh seperti itu? Si brengsek sialan ini, dia hanya dalam kondisi mental yang terkejut. Sialan, pengikut Zipfel itu seharusnya membunuh bocah ini 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, Jin telah berangkat dari Kastil Storm. Pengikut Zipfel radikal telah menyamar sebagai ksatria penjaga dan berusaha untuk membunuh Jin. Pelaku di balik penyamaran sempurna mereka adalah Bouvard Gaston. Meskipun dia berafiliasi dengan Kinselo, dia sering membantu para pengikut Zipfel. Karena kepribadiannya, Bouvard akan membantu siapapun selama mereka akan melakukan tindakan yang akan menyebabkan kacacan di dunia. Tentu saja, selama dia sendiri tidak dalam bahaya. Tidak mungkin dia tahu akulah yang mengubah para pembunuh itu, jadi mengapa dia bertingkah seperti ini? Dia membuat keributan hanya karena aku memanggil adiknya cantik. Faktanya, tidak ada orang lain di dunia yang tahu bahwa Bouvard adalah pelaku di balik serangan 5 tahun lalu, karena dia telah diberitahu bahwa pengikut Zipfel yang meminta bantuannya gagal dalam misi mereka dan meninggal. Duel akan menjadi pertarungan tangan kosong. Sebelum memasuki arena, Jin berbicara dengan suara dingin. Bouvard tetap diam dan tidak setuju, jadi para ksatria penjaga meraih kepalanya dan dengan paksa membuatnya mengangguk. Bouvard. Vishukel Yvliano secara kebetulan kembali dari turnya di taman bersama Margiela. Begitu dia melihat tontonan dan keterlibatan Bouvard, dia sangat terkejut dan menatap dengan takjub. Apa yang terjadi, kakak tertua? Wow, sebuah duel. Sepertinya Tuan Bouvard sedang berduel dengan Tuan Muda Jin. Si tolol sialan itu, dia telah menyebabkan masalah dalam waktu singkat di mana saudara-saudaranya pergi. Vishukel yakin Bouvard telah meminta Jin untuk memperkenalkannya kepada Lady Luna, membicarakan hal-hal bodoh seperti cinta dan pernikahan. Setelah Vishukel
berhasil melaksanakan Grand Master Plan Kinzelo. Dia bersumpah untuk mencabik-cabik babi itu dan membunuhnya dengan mengerikan. Kita harus mengikuti mereka ke arena untuk saat ini, Margiela. Dimengerti, kakak tertua. Saya selalu ingin melihat Tuan Beaufort bertarung sebelumnya. Saudara kandung bukan satu-satunya yang menuju ke arena. Shris juga telah menonton tontonan di hadapannya dengan murakan di tangannya. Aku berencana memintanya untuk duel lagi nanti, tapi apa ini sekarang? Mengapa dia rela berduel melawan pria itu? Kekesalannya tidak mengejutkan. Meskipun dia tidak percaya diri untuk mengalahkan Jin bahkan jika mereka bertarung lagi, dia ingin terus menghadapinya dalam beberapa duel sampai akhir perjamuan. Oh, tidak disangka aku akan bertemu dengan penerus istana tersembunyi secara langsung. Sepertinya itu adalah keputusan yang tepat untuk berpartisipasi dalam perjamuan kali ini. Kamu pasti Lady Shris Endorma. Senang bertemu denganmu. Saya Bradin Zip. Iya. Setelah usahanya yang menyedihkan untuk mencoba mengenalnya, Bradin hanya mengikutinya dari belakang ke arena dengan ekspresi sedih. Ngomong-ngomong, kamu harus waspada dengan kucing itu. Itu pernah menggaruk wajah saya. Haha, kucing yang sangat jahat. Shris benar-benar mengabaikannya saat dia terus berusaha untuk mengobrol ringan dengannya dan memasuki area penonton di arena. Bahkan jika dia tahu bahwa dia adalah bintang yang sedang naik daun di Zip Fells, dia akan berperilaku dengan cara yang sama. Arena dipenuhi dengan kegembiraan dan kekuatan, tidak seperti ketika Jin berduel dengan Shris malam sebelumnya. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berkelahi satu demi satu, sementara para penonton bersorak dan mencemooh di atas paru-paru mereka. Biasanya, seseorang harus memberitahu tuan rumah arena tentang niat mereka untuk berduel dan menunggu dalam antrean sampai giliran mereka. Namun, Jin tidak perlu mengikuti aturan itu. Begitu dia muncul di arena, kerumunan segera mereda. Seorang ksatria pelindung mendekati tuan rumah dan membisikkan padanya detail duel Jin. Selanjutnya adalah pemimpin pesta, bintang Rankandels yang sedang naik daun. Tuan muda Jin akan berduel. Wah! Saat penonton bersorak seperti orang gila, Jin menghangatkan tubuhnya dan naik ke panggung melingkar. Dia kemudian berbalik dan berbicara dengan Beaufort. Bangun. Sebagian besar penonton tidak mengenali Beaufort. Tetapi meskipun namanya tidak terkenal, tidak ada yang mengkamung rendah dirinya. Mereka percaya bahwa siapapun yang cukup layak untuk datang ke perjamuan Rankandel akan menjadi kuat. Apakah dia seorang pertapa yang berlatih dalam pengasingan? Kudengar dia datang sebagai pelayan klan Yvliano, tapi sepertinya dia cukup penting. Pada tahap ini, Beaufort tidak bisa keluar dari duel. Iritasi dan kemarahan mulai mendidih di dalam. Meskipun dia telah membuktikan bahwa dia tidak bersalah selama perjalanan ke arena, bocah kecil itu benar-benar mengabaikan dan mempermalukannya. Sekarang saatnya bagi Beaufort untuk mengungkapkan keahliannya. Bagus, saya menerima duel. Cobalah untuk tidak menyesali keputusanmu. Beaufort naik ke atas panggung dan berdiri di depan Jin. Tuan muda Jin Rankandel, izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara resmi sebelum duel. Saya Bou, Kesunyian. Saya tidak peduli dengan nama kamu yang tidak penting. Mari kita mulai. Sebelum tuan rumah bahkan bisa mengumumkan awal duel, Jin berlari ke lawannya. Para penonton menyimpulkan bahwa Beaufort telah melakukan pelanggaran berat bagi Jin untuk berperilaku seperti itu. Tidak menyangka akan mendapat serangan mendadak, Beaufort meninju pipinya dan mundur beberapa langkah. Saat dia meringis kesakitan, kata-kata kotor dan kutukan keluar dari mulutnya secara naluriah. Tapi Beaufort tidak bodoh. Meskipun tidak terkenal, dia adalah seorang seniman bela diri bintang 6. Tinjunya terbang ke depan dengan kecepatan yang luar biasa yang tidak akan pernah diharapkan dari pria gemuk seperti dia, meskipun serangannya tampak cukup sederhana dan tidak canggih. Tangan Beaufort diselimuti aura yang menusuk. Sebuah serangan balik yang sengit. Tapi Jin dengan tenang menghindari pukulan itu. Pada pamungan pertama, aura Beaufort tampak jauh lebih merusak dan kuat daripada aura Jin. Para penonton sedikit kecewa karena Beaufort lebih lemah dari yang diharapkan, tetapi mereka masih menonton dengan gembira karena dia lebih kuat dari Jin. Sepertinya tuan muda Jin memilih lawan yang lebih kuat dari dirinya. Dan keahlian si gendut itu sepertinya adalah pertarungan tangan kosong. Tuan muda membuat pilihan yang buruk dengan menyingkirkan pedangnya. Dia mungkin akan dikalahkan dan dipermalukan jika terus begini. Seperti yang telah diamati penonton, Beaufort terampil dalam pertarungan tangan kosong. Faktanya, jika arena ini tidak berada di taman pedang tetapi di kota biasa dengan kontestan yang lebih rata-rata, maka Beaufort akan menarik banyak perhatian dari para penonton. Sementara itu, Jin adalah seorang ksatria yang bertarung dengan pedang. Jadi Beaufort tidak hanya memiliki aura yang lebih besar, dia juga lebih terampil karena kedua duelis bertarung dengan tangan kosong.
Tidak mengherankan jika penonton mengharapkan kalahan Jin. Mendera, kait lanjutan Bouvard mengenai kotak Jin di rahangnya. Jin merasa kakinya kehilangan kekuatan, dan seringai lembut muncul di wajah Bouvard. Kamu berani mencoba menyentuh Bouvard besar dengan keterampilan yang sangat sedikit? Aku akan memukulmu dan membuatmu memohon untuk hidupmu, brengsek. Namun, senyum Bouvard tidak bertahan lama. Jin yang tersandung seharusnya jatuh dengan wajah terlebih dahulu ke lantai, tetapi sebaliknya, dia menerkam Bouvard dengan lengan yang terkunci ke belakang dan haus darah di mata. Aku menunjuknya tepat di rahang, jadi bagaimana dia masih sadar? Dia pasti telah melihat kaki Jin kehilangan kekuatan juga. Namun, itu hanya sebuah tindakan. Tubuh diberkati Rankandels, tidak akan runtuh hanya dari serangan ke rahang. Jika Bouvard bertarung melawan Rankandel sebelumnya, dia tidak akan lengah setelah berhasil mengenai Jin. Mendera, Bouvard yang dipukul dengan telapak tangan Jin tepat di wajah dan serangan berat bergema di arena. Hidung Bouvard rata dan terdistorsi saat serangkaian darah mengalir di dagunya. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengerang kesakitan. Gaya bertarung Rankandels adalah untuk menunjukkan semakin sedikit belas kasihan semakin lawan dipukuli. Pukulan keras, gedebuk, bom, retak, pukulan lain ke hidung yang patah, satu ke pipi kiri, sayap kanannya, solar plexusnya. Kedua tinju Jin yang diselimuti aura. Tak henti-hentinya menghantam Bouvard. Dan itu jauh dari selesai. Jin kemudian mulai menambahkan tendangan ke gerakannya. Hanya dalam hitungan detik, Bouvard berlumuran darahnya sendiri dan terlempar ke atas panggung seperti kain kotor dan berdarah. Sepertinya sudah berakhir. Dia membuat lawannya lengah, diikuti dengan serangan mendadak dan pukulan tak henti-hentinya yang ditujukan ke berbagai bagian tubuh menjadi tidak terduga. Itu benar-benar strategi terbaik untuk digunakan melawan seseorang yang lebih kuat darimu. Para penonton kecewa karena tidak melihat ilmu pedang Jin, tetapi menganggap pertempuran sebenarnya lebih dari cukup menghibur. Terlebih lagi, panen terbesar dari duel ini adalah bisa mengamati gaya bertarung Jin. Jadi begitu, Tuan Muda Jin bukanlah tipe orang yang membiarkan keangkuhan dan keangkuhannya menahannya dalam perkelahian. Segera setelah dia menilai bahwa lawannya lebih kuat dari dirinya sendiri, dia menggunakan setiap kemungkinan. Strategi yang dia miliki. Bukan hal yang aneh jika Bintang 5 menang melawan Bintang 6 dalam duel. Namun, sangat jarang untuk melihat Bintang 5 sepenuhnya mengalahkan Bintang 6 seperti Jin beberapa saat yang lalu. Itu adalah pukulan sepihak. Pukulan sukses pertama Bouvard juga merupakan pukulan terakhirnya. Dia kemudian tanpa ampun ditumbuk seperti karung pasir. Faktanya, dia masih dipukuli sampai ke tanah seperti daging cincang. Kurasa sudah waktunya aku berhenti. Astaga, terkadang aku terlalu emosional. Sebenarnya, Jin bersikap agak masuk akal. Jika itu Rankandel lain, Bouvard akan ditebas di tempat sebelum dia bisa selesai mengucapkan saudara ipar, bahkan jika mereka berada di aula perjamuan. Jin menjabat kedua tangannya untuk menghilangkan darah dan menarik napas dalam-dalam. Bouvard yang tidak sadar bergerak-gerak di lantai saat air mata mengalir di wajahnya yang hancur. Jin berbalik dan hendak keluar dari arena, ketika dia mendengar suara seorang wanita di antara penonton. Kakak Vishukel, saya tidak dapat memahami alasan di balik tindakan Tuan Muda Jin. Bukankah pemenang sudah ditentukan sebelumnya? Bagaimana dia bisa memukuli seorang pria yang tidak sadarkan diri dan rentan dengan cara yang begitu kejam? Emargiela. Vishukel yang terkejut menatap tercengang pada adik perempuannya. Tuan Muda Jin bertindak terlalu jauh. Dia menindas yang lemah. Pria tak sadarkan diri di bawah sana adalah teman kita, bukan? Maukah kamu hanya berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa? Kakak, adikmu sangat kecewa padamu. Bouvard Gaston. Pria yang tidak menyenangkan itu tidak lebih lemah dari Jin juga bukan teman mereka. Vishukel ingin menjawab seperti itu, tetapi dia tidak bisa karena kata-kata satu-satunya saudara kandungnya membebani. Pikirannya, sangat kecewa padamu. Apakah kamu menyuruhku untuk berduel dengan Tuan Muda Jin? Ya, saya berharap kakak tetua akan memberi pelajaran kepada Tuan Muda Jin. Tentu saja, dengan cara yang terhormat dan bermartabat, tidak seperti perilaku yang ditunjukkan Tuan Muda Jin kepada kita sebelumnya. Oh, wanita muda yang flamboyan. Vishukel, kamu harus mendengarkan permintaan kakakmu. Haha, pertempuran yang menarik akan segera terungkap. Pada akhirnya, Vishukel turun ke atas panggung karena tekanan dan harapan saudara perempuannya dan penonton.